percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan dalam kekuatan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Ya Tuhan, saat kami lemah, Engkau boleh kuatkan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat kami berbeban berat Tuhan, Engkau lepaskan. Anak saya sekarang udah dipulihkan ya. Amin. Itu kata dokter dia di dalam komanya dia 5 kali meninggal katanya. Jadi setelah udah keluar dari ruang ICU mereka baru bercerita kepada saya. Kami masuk dari tanggal 14, tanggal 19 masuk ruang ICU. Sebelumnya kan sudah diberitakan sama dokter syaratnya, dokter Aji ya. Kata dokter Aji, orang yang masuk ICU itu bukan berarti dia penyakitnya parah. Karena ini katanya dia harus mau masukkan obat, blood infus harus melalui ICU. Kata di ICU itu alatnya lengkap. Dia sebelum masuk ICU kondisinya memang baik-baik saja. Dia sudah bisa makan minum, terus dia bisa berjalan. Tapi sebelum dia masuk ICU itu dia trauma katanya. Karena 3 tahun yang lalu dia pernah masuk ICU juga di Abdulaziz. Dia bilang, "Mama, saya gak mau masuk ICU," katanya. Saya takut. Kenapa? Saya trauma katanya, karena dulu saya pernah melihat orang meninggal, samping kiri kanan saya meninggal. Saya takut katanya. Jadi karena dia panik waktu itu, dia sesak. Jadi 2 hari selama 2 malam di ICU, dia belum pasang belum pasang oksigen. Dia biasa gitu, tapi mungkin karena panik itu kata dokter, dia lalu sesak dia. Ibu kata dokter ini harus pasang ventilator katanya. Kita ikut di inkubator, kita pasang ventilator. Jadi dokter itu udah menjelaskan semuanya kepada saya begitu. Ya sebagai ibu ya, saya sedih karena dokter bilang begini sama saya, "Ibu," katanya, "kalau pasang ventilator ini sangat berisiko tinggi. Dia bisa meninggal, dia juga bisa hidup," katanya. Itu tergantung usahanya dia, tergantung usaha ibu berdoa. Jadi sebelum berdoa, sebelum pasang katanya, "Ibu berdoa ya." Saya udah nangis, saya mojok terus kata perawat itu bilang kepada saya, "Ibu, kalau ibu nggak kuat, ibu di sini aja duduk." Saya ditenangin sama perawat, saya menangis begitu. Terus saya teringat kepada Tuhan, ingat janji Tuhan. Di dalam kepanikan saya berdoa sambil menangis. Tiba-tiba saya tidak tahu apa yang saya katakan kepada Tuhan. Saya duduk, sepertinya saya ada berbahasa roh begitu ya, tapi saya tidak tahu apa bahasa roh itu. Maksudnya menguatkan saya begitu, supaya karena
dokter bilang belum tentu dia selamat begitu loh, karena dia sudah sangat parah. Kami sudah berusaha katanya untuk menolong Resta, itu tergantung usaha ibu berdoa. Dia bilang begitu. Saya katakan pada Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus Allah yang saya sembah, Allah yang hidup. Jangan sampai nama Tuhan itu dipermalukan. Saya seolah-olah itu menantang Tuhan begitu ya. Saya tahu Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak untuk di hadapan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan kepada saya, kepada anak saya. Mohon beri dia kesempatan untuk hidup kembali. Karena dia banyak hutang, saya bilang itu. Dia banyak hutang kepada Tuhan. Dia banyak bolong-bolong datang ke gereja. Saya bilang begitu. Jadi setelah itu dokter udah selesai itu pasang ventilator, saya udah mulai tenang. Jadi dokter selalu mengingatkan saya. Dia bilang, ibu katanya nanti beritahu sama keluarga ibu ya, supaya juga mereka itu siap menerima kondisi Resta seandainya dia meninggal. Dia bilang begitu. Tapi saya yang yakin kepada Tuhan, Resta tidak akan meninggal, Resta tidak akan meninggal. Saya pun katakan kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang terjadi Tuhan, tolong kuatkan iman kepercayaan saya katakan begitu kepada Tuhan. Hari demi hari Resta selamat. Dia sendiri ya yang paling lama di ICU. Pasien yang paling lama 34 hari di ICU, bayangkan. Tidak ada pasien selama Resta kata yang di ICU. Makanya mereka bilang Resta itu pemecah rekor ICU Abdul Aziz, katanya begitu. Beberapa hari kemudian, hari demi hari itu ventilatornya udah mulai dikurangin. Jadi dokter juga berusaha udah mau lepas itu ventilator, tapi Restanya belum bisa. Jadi ada perawat yang ngomong sama Resta, itu namanya Susanti, itu dari Tajintan ya, itu orang kita yang Kristen. Resta, kamu harus kuat loh katanya. Kalau penyakit kamu ini bisa sembuh itu tergantung usaha kamu. Kamu jangan lemah, dia bilang. Percuma katanya kalau kamu dengar tiap hari lagu rohani. Dia pasien yang paling pokoknya kayak teristimewa di situ. Kenapa? Saya katakan istimewa. Karena yang lain nggak boleh bawa HP. Dia boleh. Saya izin kepada dokter. Karena saya juga konseling sama dokter itu seorang hamba Tuhan yang pernah pelayanan di Serukang dulu ya, itu mantan bos saya di Villa. Saya katakan Resta sekarang lagi koma dokter, mohon pertolongan doanya ya. Saya hanya minta bantu doa, saya tidak minta apa-apa. Saya bilang begitu sama dokter. Jadi dia semua kasih itu, dia kirim semua ayat hafalan, kirim lagu-lagu rohani ke saya. Itu perdengarkan katanya di telinganya Resta. Kalau memang dia dimasukin Serukam, nanti saya minta izin sama petugasnya katanya supaya dia boleh mendengar lagu itu. Tapi saya izin pada itu petugas yang ada di ICU. Saya bilang, bolehkah saya ini setel lagu-lagu buat Resta? Saya bilang, tapi volumenya nggak terlalu keras. Saya bilang, oh boleh bu silakan. Jadi selama dia di ICU itu non-stop ya lagu rohani itu. Saya perdengarkan ke Resta. Kecuali saya masuk, saya pakai HP saya buka YouTube. Itu yang Pak Philip Mantopa itu ya sering saya perdengarkan begitu. Hari demi hari, saya selalu menguatkan Resta. Saya bilang, kamu harus sembuh ya nak, kamu percaya sama Tuhan. Terus saya juga minta bantu doa sama Ibu Gembala ya waktu itu ya, di grup waktu itu. Ya mungkin secara manusia semua dokter juga udah menyerah begitu dan penyakitnya Resta. Karena mereka bilang mereka bingung sebenarnya. Harusnya Resta waktu itu dia udah ada udah ditambahkan obat, udah banyak obat. Harusnya dia membaik, kenapa dia memburuk, kata dokter Adi kepada saya. Itu yang bikin mereka bingung waktu itu. Itu karena dia panik katanya. Jadi setiap masuk dokter bilang pada saya, ibu tolong bilang sama Resta ya jangan panik. Yang bikin dia panik itulah dia nggak bisa ini, kata dia sesak napas. Karena dia kan penyakitnya yang ini ya, MG ya, maksudnya grafis krisis. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Jadi dia sekarang dia yang menyerang itu bagian otot pernapasannya. Dia tidak bisa makan minum. Jangankan mau makan nasi, minum air aja dia tidak bisa karena ototnya tidak berfungsi. Itu
Jadi setiap saya selalu bergumul begitu pada Tuhan, saya meminta pertolongan. Ya tidak mungkin ya seorang apalagi Tuhan kita, ya Tuhan yang baik, apapun yang kita minta dengan yakin pasti Tuhan jawab. Saya bilang, Tuhan, saya percaya sedang kondisi Resta semakin hari semakin membaik, meskipun ada yang berkata anak tidak akan sembuh. Sampai itu di kampung beritanya Resta sudah nunggu hari katanya loh. Ada yang bilang kepada teman saya, jadi teman saya datang, katanya Resta udah ini ya, katanya udah parah ya. Itu beritanya Resta tinggal nunggu hari, bukan nunggu hari dia meninggal begitu. Iya, di kampung udah bilang seperti itu. Jadi saya bilang, saya percaya kok Tuhan pasti akan sembuhkan dia. Karena Resta itu banyak hutang, saya bilang, dia banyak hutang sama Tuhan, termasuk saya juga, saya bilang gitu. Karena doa saya seperti itu. Saya percaya kalau memang Tuhan mau menyembuhkan dia, saya percaya mungkin ada rencana Tuhan buat Resta, saya bilang begitu. Jadi saya percaya di hari yang terakhir Resta akan keluar dari ICU. Tapi puji Tuhan, di hari yang terakhir, tanggal berapa ya waktu itu, pokoknya yang ke-34 hari, saya dipanggil dokter. Iya, hari ini ventilator Resta sudah bisa dibuka. Bersyukur ya Bu, katanya, Ibu katanya sangat bijaksana. Itu dokter ngomong sama saya langsung. Dokter, dia bilang, Ibu sangat bijaksana katanya, dengan sabar merawat anaknya katanya. Ya kadang saya tidak sabar, saya marah sama dia kalau dia terlalu manja begitu. Soalnya kalau sudah masuk pasti dia mengeluh. Saya bilang, kamu jangan mengeluh dari penyakit kamu sabar. Kadang kan pasang ventilator kan tidak bisa bergerak, pasti sakit lah. Semua badannya dia bilang sakit. Ya iya kamu sakit, saya bilang, karena kalau kamu sehat kamu nggak berada di sini, saya bilang begitu. Jadi kata itu mau tahu nggak, katanya, kata ibu kepala ruangan itu, Ibu Tuti, selama Resta di ICU ini Resta udah 5 kali meninggal Bu, katanya. Itu dari usaha kami. Ibu harus berterima kasih kepada Dokter Aji juga, katanya, yang di luar BPJS, katanya, di luar dia bantu beli obat buat Resta, katanya. Harganya berapa Bu? Kalau Ibu mau tahu, Ibu kalau pakai biaya sendiri, rumah tanah mungkin terjual, kata kepala ruang kepada saya. Jadi nanti kalau Ibu ketemu Dokter Aji harus bilang terima kasih sama Dokter Aji, katanya. Dia banyak menolong. Tapi Dokter Aji tidak bilang kalau dia menolong Resta, itu tidak. Saya tahu dari kepala ruangan. Terus setelah dia keluar dari ICU nanti, Ibu harus selamatan ya Bu, katanya. Jarang-jarang loh pasien seperti dia bisa sembuh, katanya seperti itu. Jadi memang untuk saat ini kita belum ada ucapan syukur ya, maksudnya ucapan syukur buat potong ayam buat apa? Karena nanti setelah ulang tahun nanti ya paling tidak mewah, tapi ucapan syukur berdoa tetap ada. Jadi ketika mengandalkan Tuhan, saya percaya apapun pergumulan kita. Terus Resta juga setelah dia pulih, dia udah bisa bicara, dia bercerita kepada saya, Mama, nanti saya mau katanya, saya mau melayani Tuhan dan ujian, tapi saya tidak bisa nyanyi, suara saya tidak bisa keras, katanya. Saya bertemu sama Tuhan Yesus, Ma, dia bilang seperti itu. Saya waktu itu katanya dia berjubah putih, katanya. Dia bilang seperti itu sama saya, ketemu sama Tuhan Yesus, dia bilang apa sama kamu? Dia bilang dia suruh Bapak bertobat. Dia bilang seperti itu. Jadi ya, terima kasih karena Tuhan itu begitu baik, sehingga Resta adalah doa kita semua ya, kita yakin kepercayaan kita kepada Tuhan, apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Tuhan tabib yang ajaib, dia dokter dari di atas segala dokter. Ya, terima kasih buat kesaksian ini. Semoga memberkati kita semua. I
Mari kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Saatnya tiba kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap umat-Mu yang hadir Tuhan jamah hati, Roh-Mu melimpah-limpah mengalir dalam hati mereka, sehingga di saat ini hati dan pikiran mereka dikuasai oleh Roh Allah, sehingga kami semua diberkati. Hamba-Mu yang terbatas yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai pintu lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata, melainkan Roh-Mu yang berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ada haleluya? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kitab kita. 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat pertama. Yang sudah temukan katakan amin. 1 Samuel pasal 2 ayat pertama. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Baca di dalam hati, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, semua kita telah mengenal dan kita semua pasti sudah membaca ayat ini, bagaimana pergumulan Hana di dalam kehidupannya. Dia menanti-nantikan janji Tuhan, namun masih dia ada dalam proses Tuhan. Tapi di pasal 2 ini kita bisa melihat bagaimana kegirangan Hana ketika dia melihat sebuah pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupannya. Bagaimana Hana bisa merasakan sebuah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang begitu luar biasa, karena dia telah merasakan pertolongan Tuhannya yang ajaib dalam kehidupannya. Allah bisa menaruh, Allah bisa memberikan satu sukacita dalam kehidupan Hana, di mana Tuhan memberikan anak laki-laki bagi kehidupan Hana, dan ini satu bentuk ucapan syukur yang Hana berikan kepada Tuhan. Hana berkata bahwa aku berdoa, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Saya bisa mengatakan dalam sebuah narasi yang lain atau pengertian yang lain, kata Hana ini kepada Tuhan, Hana berkata begini dalam terjemahan yang lain, dikatakan, hatiku percaya dengan penuh hati kepada Tuhan. Hatiku percaya dengan penuh hati kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjawab doaku di saat aku memohon kepada-Nya. Itu terjemahan lain, saudara. Hari ini di dalam jemaat kita, mereka boleh merasakan suasana sukacita karena pertolongan Tuhan yang boleh mereka rasakan, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang boleh saudara-saudara rasakan. Semua itu hanya karena pertolongan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Kalau kita bisa mengambil hikmat dari narasi ini, bahwa Hana benar-benar dengan sungguh-sungguh dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendirian di dalam pergumulannya. Kisah Hana ini memberikan inspirasi kepada saudara dan saya untuk kita semakin percaya kepada Tuhan, kita semakin meyakini bahwa hidup tidak sendirian. Ada Allah yang menjaga hidup kita. Kalau hari ini saudara bisa berkata, ada kesaksian tadi mengatakan bahwa dokter berkata sudah mati berkali-kali, tetapi hidup.
yaitu Tuhan kita, saudara. Tinggal bagaimana takaran saudara dan saya percaya atau tidak atas janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan hanya untuk saudara dan saya. Amin. Tidak ada janji Tuhan untuk media lain atau sarana yang lain. Janji Tuhan semata-mata untuk saudara dan saya. Jika saudara dapat mengaminkan janji Tuhan, itu akan terjadi, saudara. Ada begitu jutaan manusia yang hari-hari ini mereka bisa menspektakulerkan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Karena di mana ada tantangan, di mana ada kesulitan, maka di situ juga berjuta-juta pertolongan Tuhan hadir untuk menyatakan kepada kita masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Masih ada harapan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu mari kita percaya di minggu kedua ya, di bulan Oktober ini, bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan, masih ada jawaban doa di dalam Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu bersungut-sungut di dalam pergumulanmu, karena jutaan manusia sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus sanggup dan peduli atas pergumulan. Amin. Saya melihat luar biasa Hana bisa memberikan sebuah teladan kepada kita bahwa di tengah-tengah pergumulannya yang berat, di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan bisa berbuat sesuatu dalam hidupnya. Tuhan bisa berperkara dalam hidupnya. Dan pasal 2 ini adalah merupakan representasi bagaimana tangan Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan menjawab pergumulannya, bagaimana Tuhan bisa merespon kerinduan hatinya, apa yang diinginkannya terjadi sesuai kehendak. Apalagi saudara dan saya, Tuhan berkata saudara dan saya adalah biji matanya. Kita sangat spesifik di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar mengaminkan janjinya, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi saudara dan saya. Dia bekerja tepat pada waktunya. Kalau hari ini jutaan orang boleh mensaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang nyata, maka kita yang hadir di pagi hari ini harus lebih respon lagi, harus lebih kuat lagi, harus lebih kita aktif lagi untuk memperkatakan bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat buat saudara dan saya. Amin. Katakan kanan kiri, kalau orang lain pun diberkati, aku pun pasti diberkati. Amin. Saya melihat hari-hari ini memang kita semua dilanda kesulitan, dilanda situasi yang menggemparkan dengan suasana COVID ini. Tetapi saudara tahu, di tengah-tengah situasi yang sulit, jutaan pertolongan Tuhan yang sedang Tuhan persiapkan untuk menolong saudara dan saya. Ya? Saya melihat di bandara kemarin sepanjang saya berjalan, bukan ada damai sejahtera, bukan ada sukacita. Selalu mereka melihat apa? Hasil tes PCR-nya jangan sampai kadaluarsa. Karena itu yang menentukan untuk bisa naik pesawat atau tidak. Bukan hanya vaksin, saudara, tapi hasil tes PCR-nya. Jadi kami di bandara kami selalu bertanya, hasil PCR-mu kapan mati? Ada yang mengatakan, saya sebentar lagi mati. Perjalanan masih jauh. Saudaraku, hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan, Tuhan akan berperkara dalam kehidupan. Hanya orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan akan hadir dan memberikan pertolongan untuk saudaraku yang terkasih. Jadi mari
peristiwa Hana ini semakin memberi kekuatan kepada kita untuk kita semakin percaya kepada janji Tuhan. Saya sangat percaya jemaat di tempat ini jika sungguh-sungguh meyakini janji Tuhan, jemaat di tempat ini pasti diberkati. Amin. Jadi diberkati bukan berarti uang jatuh dari langit, tidak. Tapi lewat kesaksian di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang rumit, di sana ada pertolongan Tuhan datang buat saudara dan saya. Amin. Jadi jangan saudara ragu. Dunia, kata firman Tuhan, semakin hari akan semakin sulit, tetapi anugerah dan pertolongan Tuhan juga semakin bertambah-tambah. Tuhan hadirkan Tuhan yang datang bagi dunia ini supaya semua mata terbuka. Oh, di dalam Kristus Yesus ada pertolongannya. Saya tidak perpanjang khotbah saya, karena pagi hari ini ada ibadah, ada acara penyerahan anak, agar supaya kita semua bisa menyaksikannya nanti, sehingga saya bisa simpulkan khotbah singkat saya di pagi hari ini. Kalau Hana saja direspon doanya oleh Allah, apalagi saudara dan saya yang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sudah sungguh-sungguh ada di zaman modern ini, semua serba ada, akan sangat membantu dan mempermudah kita untuk lebih percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tanpa ada keraguan yang harus kita pertontonkan dan kita perbincangkan dalam kehidupan kita, karena Tuhan jauh lebih dahsyat dari semua urusan itu, dan yakinilah bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan memberkati, dan kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam penyerahan anak bagi keluarga yang mendengarkan anak mohon maju ke depan. Kita akan melakukan penyerahan anak kepada Tuhan di pagi hari ini. Dipersilakan maju ke depan. Maju. Dan Bapak Ibu Saudara, Pak Matius bisa di sebelah kiri saya. Hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh umat, keluarga Bapak Andreas dan bersama Ibu Christina Villa Delpiana Sari menyerahkan buah hati mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, karena pagi hari ini kami percaya surga bergembira karena satu jiwa yang boleh mereka bawa dari keluarga Bapak Andreas bersama istrinya untuk menjadi milik Tuhan. Anak dari Bapak Andreas dan Ibu Christiana Villa Delpiana Sari bernama Kristi Calisa Putra Anderson. Hari ini mereka serahkan kepada-Mu ya Tuhan, menjadi anak yang diberkati, menjadi anak yang punya masa depan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berkati anak ini siang dan malam, dan kehidupannya kelak nanti ada menjadi anak yang berbakti kepada Allah, anak yang takut akan Tuhan, dan berbakti kepada kedua orang tua dan semua orang di tengah-tengah dunia ini. Hamba serahkan anak ini yang bernama Kristi Calisa Putri Anderson dalam tangan kuasa-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan anak ini dalam tangan-Mu semuanya. Amin. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali. Ya, silakan kembali. Mari kita naikkan pujian Ku Tetap Cinta.
Yesus. Kalau anaknya dunia saja disembuhkan oleh Tuhan di dalam situasi yang sudah tidak ada harapan, tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka membutuhkan Allah dan meminta pertolongan Tuhan datang, Allah berperkara dari yang sulit menjadi mudah, dari yang rumit menjadi mudah, saudara. Mari kita ini memperlihatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga ketika kita masuk dalam situasi yang rumit, ada harapan, ada pertolongan Tuhan yang siap memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Sama-sama kita naikkan pujian. Kita ambil refnya saja. Terlalu banyak Tuhan. Memberi kekuatan dan berkati hidup mereka, sehingga di pagi hari ini seluruh jemaat yang hadir diberkati, diberi kemenangan oleh Tuhan. Hati-hati mereka penuh dengan sukacita karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada mereka. Berkati ekonomi mereka, berkati keuangan mereka, berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga hamba berdoa yang tidak sempat hadir ibadah di pagi hari ini, mungkin karena mereka capek, mungkin karena mereka sibuk, atau mungkin mereka tahu tapi mereka tidak mau beribadah. Tuhan, hamba berdoa dan kami sama-sama melepaskan pengampunan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni mereka, berkati mereka Tuhan, sehingga pada hari-hari atau minggu-minggu depan mereka boleh datang bersama kami untuk beribadah di tempat ini. Tuhan, biarlah berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih. Hamba berdoa juga buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Camat Urang, dan berkati bangsa dari kota-kota kami Tuhan, supaya bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati, kota-kota kami dipulihkan, kota-kota kami diberkati, pemerintahan kami dari pusat presiden sampai kepada daerah, Tuhan berkati mereka dan selamatkan bangsa dan kota-kota kami dari penyebaran virus COVID-19 ini. Kami melihat tanda-tanda ini mulai menurun Tuhan, tanda-tanda ini mulai berkurang. Ini bukti Tuhan bekerja, ini bukti Tuhan mendengar doa kami. Kami terus berseru kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa dan kota-kota kami. Demikian juga hamba berdoa buat setiap janda-janda, duda-duda, yatim piatu, orang-orang di bawah kolong jembatan. Tuhan, biar Engkau menjadi Allah mereka, hibur dan berkat mereka, sehingga dalam tengah-tengah situasi itu mereka tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat tetangga kami di kanan muka belakang di mana kami berada. Tuhan, jamah tetangga-tetangga kami, jamah mereka Tuhan, buka mata rohani mereka supaya terbuka dan melihat kebesaran kemuliaan-Mu dan percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Hamba berdoa juga Tuhan, seluruh hidup kami, pakai hidup kami menjadi alat-Mu, pakai hidup kami menjadi misi-Mu, supaya kami boleh melakukan amanat agung, membawa jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, mengenalkan Engkau dalam kehidupan mereka, supaya hidup mereka juga diberkati, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di akhir zaman ini kami mau, hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami rindu, kami mau menjangkau jiwa-jiwa. Kami rindu hidup kami mau membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan, supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak di surga. Hamba serahkan seluruh ibadah dan seluruh pemberitaan dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saya serahkan kepada Bapak Ibu.